Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kembali kita bersama-sama berkumpul di tengah-tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah PA pada kesempatan saat ini. Dan mari bersama ibadah PA kali ini kita mulai dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan bait yang kedua. Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan juga penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam seluruh aktivitas kegiatan, hari lepas hari yang telah kami lalui, kami meyakini dan kami juga merasakan betapa besarnya kasih dan penyertaan Tuhan. Hingga saat ini kami bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk mengadakan ibadah PA. Kami mohon Tuhan memberkati juga menyertai di sepanjang jalannya ibadah PA ini mulai awal sampai akhir. Biarkan berjalan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan turut campur tangan, Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saat ini mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari NKB nomor 129, bait 1 dan bait yang kedua, Indah Mulia Bahagia Penuh. Bersandar ke lengan yang
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan saat ini diambil dari kitab Wahyu, Wahyu pasal 18, akan kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 10. Wahyu pasal 18, ayat 1 sampai dengan ayat 10, akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosa telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita semua sempat dihebohkan atau bahkan mungkin dibingungkan terkait dengan perbedaan atau antara pulang kampung dan mudik. Ketika beberapa waktu yang lalu sedang heboh virus corona merebak dan juga tradisi mudik yang ada di negara kita. Dan ternyata 2 istilah itu memang 2 istilah yang berbeda, yang selama ini mungkin tidak disadari. Bahwa pulang kampung itu adalah kita kembali pulang, dalam arti kita kembali pulang dan mungkin tidak kembali lagi ke tempat kita sebelumnya. Dan itulah perbedaannya dengan mudik. Kalau mudik kita hanya berkunjung sementara waktu saja, dan kita pasti akan kembali ke tempat kita. Karena kita punya tempat, kita punya rumah yang memang menjadi tempat asal kita. Jadi memang yang perlu menjadi garis bawah dalam hal ini adalah kata pulang. Yaitu ketika kita bicara tentang pulang, berarti disitulah rumah kita. Kita selalu pulang kembali ke rumah kita, ke tempat asal kita, di mana mungkin tempat itu adalah tempat yang nyaman, adalah tempat yang indah bagi kita. Entah apapun keadaannya dan kondisinya, tetapi kalau kita bicara pulang, pasti kita akan menuju rumah. Kita tidak pernah mengatakan pulang ke rumah saudara, tapi kita biasanya berkata berkunjung ke rumah saudara. Kita akan berkata berkunjung ke satu tempat, tetapi bukan itu rumah kita. Kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Dan itulah yang menjadi penting, karena memang kita perlu kembali ke rumah kita. Nah, di dalam kehidupan keimanan kita, selaku para pengikut Kristus, kita juga sebenarnya punya rumah asal kita, yaitu kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Itu adalah asal kita, di mana kita harus kembali pulang dalam situasi itu. Kita harus kembali dalam keadaan itu.
seberapa jauh pun kita berkelana, seberapa jauh pun kita menjalani kehidupan kita, dinamika hidup kita, pada akhirnya kita harus kembali pulang ke sana. Kembali pulang ke asal kita, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Karena semua manusia di dunia ini tidak ada yang diciptakan tidak baik. Semua manusia diciptakan dalam keadaan yang baik. Memang dalam kehidupan kita, kita semua pasti ada perjalanan-perjalanan panjang dalam hidup kita yang kadang membuat kita tersesat, yang kadang membuat kita mungkin bisa menghilang atau menjauh dari Tuhan. Nah, disinilah di dalam bacaan kita saat ini yang akan bersama-sama kita renungkan ini, kita bersama-sama diajak untuk kembali pulang. Dalam arti di sini menjauh dari hal-hal yang tidak baik, kita diajak untuk kembali pulang, kembali ke asal kita, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Khususnya tadi yang tertulis di dalam ayat yang keempat tadi, saya akan ulangi. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Nah, di dalam perikop kita ini memang sedang menceritakan bagaimana situasi Babel waktu itu. Babel ini memang menjadi simbol dalam tanda kutip hal-hal yang tidak baik. Babel, kita tahu cerita Menara Babel. Kita tahu cerita pembuangan bangsa Israel ke Babel. Jadi memang ini menjadi simbol ketidakbaikan. Dan di dalam bacaan kita ini, kita semua sebagai manusia diajak untuk meninggalkan itu. Oke, mungkin kita pernah berkunjung, berkelana dalam situasi yang seperti itu. Tetapi ada saatnya kita harus kembali. Ada saatnya kita harus kembali ke asal kita sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, dalam kitab Wahyu ini, khususnya yang kita baca di pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini, memang banyak sekali hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang seram terkait dengan hal-hal yang akan ditimpa ketika kita tetap bergelimang atau tetap tinggal dalam perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama melihat bahwa ini adalah kesempatan yang baik di mana Tuhan mengingatkan kita, seperti yang dikatakan di ayat yang keempat tadi, supaya kita jangan sampai turut ditimpa malapetaka-malapetaka yang akan ditimpakan itu tadi kepada orang-orang Babel, supaya kita diselamatkan, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu kita diharapkan kembali pulang ke asal kita. Kita diharapkan untuk kembali menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang sejak awal Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah untuk menunjukkan citra Allah di dalam dirinya, sehingga kita semua bisa menjalani kehidupan dengan baik, kita semua bisa menjalani kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Dan jika memang di dalam kita menjalani kehidupan, tentu saja sebagai manusia pasti ada dosa, pasti ada kesalahan yang bisa saja kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua sebagai manusia terbuka akan hal itu. Ada kemungkinan-kemungkinan ke arah sana. Tetapi mari kita bersama-sama ingat bahwa perjalanan seperti itu hanya mungkin kita yang kemudian hanya berkunjung, atau di situ bukan tempat kita. Karena tempat kita, asal kita adalah menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu adalah asal kita yang harus kita kembali ke sana, kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dan harapannya itulah yang dikatakan di dalam kitab Wahyu ini, supaya semua manusia menyadari ini, supaya manusia bisa kembali pulang. Ketika kita sudah mungkin jauh meninggalkan Tuhan, kita bisa kembali pulang untuk mengikuti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini di dalam situasi, kondisi yang kita alami, dalam situasi sulit saat ini, dan juga kita bersama-sama menghayati masa Advent, di mana masa Advent ini adalah masa penantian, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita kembali menghayati perikop yang kita baca ini sebagai wujud bagaimana kita bisa kembali pulang menjadi asal kita, aslinya kita, yaitu segambar dan serupa dengan Allah.
Mari kita mencari jalan untuk pulang ke sana. Mungkin kita tidak langsung, tidak instan untuk bisa kembali pulang, tidak langsung, tidak instan untuk bisa kembali, bisa menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi mari kita berproses, sedikit demi sedikit, hari demi hari, kita lalui, kita hayati sebagai bagian kita untuk kembali pulang menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita menghayati itu semua di dalam masa Advent ini. Mari kita pakai momen Advent ini bukan hanya untuk menantikan Natal di mana kita akan bersuka cita, beria-ria karena momen Natal ini. Tetapi mari kita juga pakai masa Advent ini untuk kembali mengintrospeksi diri kita, untuk kembali mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita kembali pulang? Sudahkah kita kembali menuju asal kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah? Mari kita berjalan ke sana. Mari kita menuju ke sana. Mungkin perjalanannya tidak singkat, tidak mudah untuk kembali ke jalan yang dikehendaki Tuhan. Tetapi mari kita lakukan itu bersama-sama. Kita semua sebagai manusia, kita meyakini kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Tetapi jangan sampai kemudian kita tetap tinggal di dalam kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita memperbaiki diri kita. Mari kita merubah diri kita menjadi lebih baik, menata diri kita hari demi hari, sedikit demi sedikit. Yang penting kita menuju perjalanan pulang, menuju perjalanan kembali ke asal kita, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Dan ini semua kita lakukan bukan demi apa-apa, tetapi dengan tujuan supaya kita bisa terhindar dari malapetaka-malapetaka, dan sebaliknya kita bisa merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu pada momen ini mari kita bersama-sama sharing di tengah-tengah keluarga kita terkait yaitu pertanyaan, hal apa yang ingin kita rubah menjadi lebih baik dalam hidup kita saat ini. Saya ulangi, hal apa yang ingin kita rubah menjadi lebih baik dalam kehidupan kita saat ini. Bisa sharing bersama-sama dengan keluarga, saling mengingatkan, saling menopang, saling menyemangati satu dengan yang lain menuju perubahan yang lebih baik. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memampukan kita semua untuk terus berubah menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, harap akan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sehingga kami bisa bersama-sama membangun ibadah PA pada kesempatan saat ini. Dan kami juga saat ini bersatu hati, kami ingin berdoa, khususnya bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami, dimanapun berada, baik yang mungkin dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, kami mohon Tuhan turut campur tangan di dalam proses pemulihannya, sehingga saudara-saudara kami ini bisa kembali pulih, bisa kembali menjalani aktivitasnya dengan baik, dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu di dalam proses pemulihannya. Ya Bapa, kami juga serahkan hidup kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam kami menjalani aktivitas pekerjaan kami sehari-hari, kami mohon Tuhan menjaga, menyertai kami, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Termasuk di dalam keluarga kami masing-masing, kami mohon Tuhan menolong kami semua, sehingga di dalam menjalani kehidupan berkeluarga, mampu kami jalani dengan penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua di dalam masa pendidikannya yang saat ini masih harus menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, memberikan kepandaian, memberikan kemampuan, sehingga meskipun penuh dengan keterbatasan, tetapi mereka tetap bisa menuntut ilmu dengan baik hingga bisa berguna demi masa depannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Adi Yuswo, apalagi di dalam situasi pandemi ini. Kami mohon Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, supaya tetap bisa menjalani hidupnya dengan sehat, dengan penuh damai sejahtera. Ya Bapa, kami juga serahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di dalam berkegiatan, berpelayanan di dalam situasi pandemi ini, kami mohon Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, sehingga di dalam berkegiatan khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini, kami semua tetap bisa berpelayanan dan berkegiatan dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami semua di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah, tantangan yang begitu berat, kami percaya Tuhan memampukan para pemimpin bangsa kami untuk bisa berpikir dengan baik, dengan jernih, penuh hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, sehingga di dalam memimpin bangsa ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan bisa membawa damai sejahtera bagi kami semua sebagai warga negara Indonesia ini. Kami mohon Tuhan memampukan kami juga sebagai warga negara menjadi warga negara yang taat dan patuh pada para pemimpin bangsa kami. Secara khusus untuk para tenaga medis, aparat TNI Polri, dan semua relawan yang saat ini harus bekerja dengan luar biasa keras, kami percaya Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk tetap bisa menjalani tugas dan panggilannya dengan baik, dengan penuh sukacita, dan tentunya dengan sehat karena Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai. Kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Kami mohon Tuhan memberkati setiap persembahan ini, sehingga dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seutuhnya kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah seluruh doa permohonan serta ungkapan syukur kami ya Bapa. Semuanya kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.